Area persawahan di Kecamatan Tanjung Lago yang luasnya mencapai 17.500 hektar ini kini siap dipanen. Masa panen raya diperkirakan berlangsung pada pertengahan Januari hingga puncaknya pada April mendatang. Para petani di kawasan ini juga merasa bahagia lantaran pemerintah berencana membeli gabah dengan harga Rp6.500 per kilogram atau naik sekitar Rp500. Pabrik padi akan dibeli berasnya oleh Bulog kalau membeli gabah 6.500. Kalau tidak membeli dengan harga 6.500, maka Bulog tidak akan membeli beras dari pabrik-pabrik padi itu. Maka Bulog akan membeli langsung gabah dari petani. Meski demikian, masih ada sejumlah kendala bagi petani untuk meningkatkan produktivitas. Kalau kendala lain sebenarnya kalau tahun kemarin ya pupuk masih agak selat ya. Kalau untuk saat ini tahun ini alhamdulillah sudah cukup ya itu. Ya satu harga, kemudian infrastruktur tadi ya terutama saluran air karena hidup dan matinya orang di jalur di pasang surut itu ada di saluran. Masalah tanaman bagus. Kita yang kendalanya adalah harga pertama. Kedua jalan, ketiga saluran dan ada pintu air juga yang belum yang tidak mendukung kami itu lebih maju gitu. Salah satu program utama pemerintahan Prabowo Gibran adalah kemandirian atau swasembada pangan. Bahkan dalam pidatonya pada Kamis 16 Januari, Presiden Prabowo Subianto mempunyai target optimistis, yakni swasembada pangan akan dicapai dalam 4 tahun. Target kita semakin jelas, swasembada pangan kita rencanakan 4 tahun. Ternyata kita akan kaget, jauh sebelum 4 tahun kita sudah swasembada pangan. Data Kementerian Pertanian bahkan lebih optimistis lagi. Dalam peta jalan yang dikeluarkan, untuk komoditas beras, swasembada bisa tercapai pada 2027. Swasembada ini dicapai dengan cara mencetak lahan baru, optimalisasi bendungan, serta perbaikan irigasi. Cita-cita swasembada beras memang bukan hal yang mustahil. Menurut data Badan Pangan Nasional, produksi beras pada 2025 ditaksir mencapai 32,29 juta ton, sementara konsumsi 31,037 juta ton. Jika demikian, bisa terjadi surplus beras. Lalu, mengapa beras masih bisa langka dan mahal? Penyebabnya adalah kapasitas penyimpanan yang tidak cukup serta distribusi yang lambat dan tidak merata. Lembaga seperti Perum Bulog harus menguasai cadangan pangan cukup, mempunyai infrastruktur gudang, dan distribusi yang handal. Panennya itu hanya di bulan-bulan tertentu. Yang di situ sebetulnya kalau panennya besar itu mestinya disimpan, ya, terus itu bisa digunakan pada saat nanti ketika panen itu nggak ada atau pada saat paceklik. Nah, problemnya itu memang dryer kita, silo-silo kita gitu yang untuk menyimpan itu nggak banyak mas kapasitasnya. Walaupun demikian, produksi beras nasional memang terus menurun dikarenakan konversi lahan sawah yang masif. Pada periode 2018 hingga 2023, luas panen padi turun sebanyak 1,17 juta hektar atau sekitar 8,8%. Penurunan terbesar terjadi di wilayah sentra produksi padi seperti Pulau Jawa dan Sumatera. Akibatnya, surplus produksi menurun dari 4,37 juta ton pada 2018 menjadi 0,48 juta ton pada 2023 dan terjadi defisit pada 2024. Karena itu, pencetakan lahan baru memang diperlukan, tetapi komitmen dan fokus pemerintah diperlukan untuk menggarap lahan baru tersebut. Nah, menurut saya yang sudah dibuka-buka itu, itulah yang harus jadi konsentrasi ya. Karena udah kadung dibuka itu. Lahan kalau dibuka dari hutan, itu kalau nggak diusahakan, itu akan menimbulkan dampak berkelanjutan, salah satunya dampak lingkungan gitu. Nah, makanya kalau sudah kadung dibuka, mestinya pemerintah konsentrasi ke sana. Selain komoditas beras, menurut Khodori, pemerintah juga seharusnya memperhatikan swasembada komoditas pangan lainnya. Sebab, sejatinya setiap daerah memiliki ciri khas dan tradisi yang berbeda dalam hal pangan. Dengan demikian, ketergantungan terhadap beras bisa dikurangi. Yun Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.